Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Ya, semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar. Bersama Bu Wahyu Hermawati, seperti biasa, Bu Herma selalu mengajak kalian untuk belajar matematika. Ya, untuk kali ini kita belajar tentang prisma. Apa itu prisma? Coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, di sini ada beberapa bangun prisma. Prisma adalah bangun ruang sisi datar yang mempunyai bidang alas dan bidang atas sejajar serta kongruen. Yang dimaksud dengan kongruen adalah sama dan sebangun. Contoh ini, prisma segitiga. Bidang alas dan juga bidang atasnya sejajar dan kongruen. Demikian juga prisma yang di sebelahnya. Bidang alas dan bidang atasnya sejajar dan kongruen. Demikian pula prisma-prisma yang ada di berikutnya. Begitu. Saya ulangi sekali lagi. Prisma adalah bangun ruang sisi datar yang mempunyai bidang alas dan bidang atas sejajar serta kongruen. Untuk menamakan prisma, dinamakan sesuai dengan alas dan atapnya. Maksudnya, perhatikan ini. Ya, prisma yang berwarna pink ini. Bidang alas dan juga atasnya itu berbentuk segitiga. Maka bisa kita namakan ini adalah prisma segitiga. Di sampingnya, kita lihat. Prisma ini mempunyai bidang alas dan juga bidang atasnya berbentuk segi empat. Maka bisa kita namakan prisma ini adalah prisma segi empat. Demikian pula prisma di sini. Ada bidang alas dan juga bidang atasnya berbentuk segi lima. Maka bisa disebut apa anak-anak? Iya, tepat sekali. Prisma segi lima. Begitu seterusnya. Paham ya anak-anak? Jadi untuk menamakan prisma itu dinamakan sesuai dengan alas dan atasnya. Unsur-unsur prisma. Nah, ada gambar prisma apa ini anak-anak? Iya, tepat sekali. Prisma segitiga. Karena alasnya dan juga atapnya berbentuk segitiga. Nah, untuk prisma segitiga mempunyai banyak rusuk 9. Apa saja? Rusuk AB, BC, AC. Ya, berikutnya yang berdiri rusuk AD, rusuk BE, dan rusuk CF. Kemudian ada lagi rusuk DE, rusuk EF, dan juga DF. Keseluruhannya berjumlah 9. Berapa banyak sisinya? Ada 5. Yaitu ini, sisi yang alas dulu. A, B, C. Kemudian sisi atasnya D, E, F. Sisi tegaknya A, B, E, D, B, C, F, E, dan juga A, C, F, D. Paham anak-anak? Jadi ada 5 sisi pada prisma segitiga. Lantas berapa banyak titik sudutnya? Iya, ada 6. Yaitu titik A,
titik B, C, titik D, titik E, dan juga titik F. Selanjutnya, kalian perhatikan. Nah, Bu, apakah itu bukan balok? Boleh. Kalian bisa menyebutkan bangun ini adalah bangun balok. Lantas kenapa dia termasuk prisma, Bu? Iya, balok itu bisa juga disebut prisma segi 4. Ingat kembali bahwa prisma itu adalah bidang alasnya dan juga bidang atasnya itu sejajar dan kongruen. Bukankah balok juga demikian? Maka balok di sini bisa disebut sebagai prisma segi 4. Paham anak-anak? Ya, kita lanjutkan. Unsur-unsur prisma segi 4. Banyak rusuknya ada 12. Yaitu rusuk AB, BC, CD, AD. Kemudian rusuk tegaknya ada AE, BF, CG, DH. Kemudian ada lagi rusuk EF, FG, GH, dan EH. Ya, ada 12. Berapa banyak sisinya? Kita hitung sama-sama. Untuk sisi alasnya ABCD. Sisi atasnya EFGH. Sisi tegaknya ada ABFE. Ada BCGF. Ada DCGH. Ada ADHE. Ada 6 sisi. Berapa banyak titik sudutnya? Ada 8. Yaitu titik sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Ada 8. Selanjutnya. Perhatikan. Nah, ini. Ini bangun apa, Nak? Betul sekali. Ini adalah prisma segi 5. Karena alas dan atasnya berbentuk segi 5. Apa saja unsur-unsur prisma segi 5, Bu? Kita lihat prisma segi 5. Berapa banyak rusuknya? Ada 15. Nih, rusuk AB, BC, CD, DE, EA. Ya. Ada juga FG, GH, HI, IJ, JF. Untuk rusuk tegaknya AF, BG, CH, DI, EJ. Begitu ya. Untuk rusuk alasnya ada FG, GH, HI, IJ, JF. Ya, keseluruhannya rusuknya ada 15. Berapa banyak sisinya? Ada 7. Nih, sisi alasnya dulu. A, B, C, D, E. Sisi atasnya F, G, H, I, J. Sisi tegaknya, Bu. Ini. A, B, G, F. B, C, H, G. C, D, I, H. D, E, J, I. E, A, F, J. Ya. Berapa banyak titik sudutnya? Ada 10. Titik A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ya, ada 10 titik sudut. Nah, dari sini bisa kita tuliskan kesimpulannya. Biar kita tidak menghitung berulang-ulang. Ada rumusnya.
Perhatikan. Nih, yang masih terlihat di sini saja. Prisma segi 5. Berapa banyak rusuknya? Tinggal kamu kalikan 3. Jadi ini prisma segi 5. 5 kali 3, 15. Nah, kalau prisma segitiga, Bu, berarti rusuknya 3 kali 3. Ada 9. Paham anak-anak? Bu, kalau rusuknya prisma segi 4, berapa Bu banyaknya? Ya tinggal kamu kalikan saja. 4 kali 3, ada 12. Begitu seterusnya anak-anakku. Nah, sekarang berapa banyak sisinya? Ternyata tinggal kita tambahkan 2 saja. Misalkan, ini ada prisma segi 5. Berapa banyak sisinya? Berarti tinggal 5 ditambah 2. Ada 7. Berarti kalau prisma segitiga, ada berapa anak-anak? Iya, ada 5 sisi. Karena 3 ditambah 2. Berapa banyaknya sisi prisma segi 4? Iya, tinggal kamu tambahkan 2 lagi. 4 ditambah 2. Ada 6. Begitu seterusnya. Nah, ini kalau untuk banyaknya titik sudut, tinggal kamu kalikan 2. Ini prisma segi 5. Berapa titik sudutnya? Berarti 5 kali 2. Berapa? 10. Prisma segitiga, Bu. Ya berarti 3 kali 2. Titik sudutnya ada 6. Paham anak-anak? Ya, paham ya? Jadi ini kamu ingat betul-betul bahwa banyaknya rusak pada prisma itu tinggal kamu kalikan 3. Kemudian banyaknya sisi kamu tambah 2. Dan banyaknya titik sudut kamu kalikan 2. Selanjutnya, jaring-jaring prisma. Nah, ini. Kalau prisma segitiga tadi, saya potong di sini mengikuti rusuknya tanpa terpisah. Maka kita akan menemui pola yang dinamakan dengan pola prisma segitiga. Seperti ini. Ya, itu adalah jaring-jaring prisma. Nah, tentu kalian tahu ini. Ini sudah pernah kita pelajari di bab balok yang lalu. Bu, itu bukankah itu adalah jaring-jaring balok? Boleh. Tadi sudah saya katakan bahwa balok itu termasuk prisma segi 4. Maka ini juga bisa dikatakan bahwa ini adalah jaring-jaring prisma segi 4. Nah, berikutnya nih ya, ada jaring-jaring prisma segi 5. Ya. Nih, jaring-jaring prisma segi 3. Tadi sudah ya. Nah, cara mencari volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya apa bentuknya? Kalau alasnya bentuknya segitiga, ya kalian cari dulu luas segitiga. Alas kali tinggi bagi 2. Baru kamu kalikan dengan tinggi prisma. Begitu. Ya. Jadi kalian melihat. Nih. Kalian lihat dulu. Nah, misalkan seperti ini. Nah, untuk mencari volume ya. Kalau untuk mencari luas permukaan prisma, itu kamu cari seluruhnya. Luas alasnya berapa, kemudian luas tutupnya berapa, ditambah dengan jumlah luas bidang tegaknya. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa luas alas dan juga luas tutup pada prisma itu sama. Ya, sejajar dan kongruen. Tadi begitu ya. Itu berarti bisa saya tuliskan 2 kali luas alas ditambah jumlah luas bidang tegaknya. Begitu.
Nah, cara mencari luas bidang tegaknya ini bentuknya apa ini? Persegi panjang, ya. Atau bisa kita cari begini. Keliling alasnya itu berapa, ya. Kemudian kamu kalikan tinggi. Jadi bisa kita ambil kesimpulan untuk mencari luas permukaan prisma itu adalah 2 kali luas alas ditambah dengan keliling alas kali tinggi untuk bidang tegaknya. Begitu ya. Diingat-ingat betul. Boleh kalian dengan apa cara yang kalian sukai. Kalau mau mencari dulu luas alas dan luas ini atasnya ya, boleh kamu jumlahkan dengan luas sisi tegaknya. Itu juga boleh. Nah, di sini. Tadi sudah saya katakan bahwa luas permukaan adalah luas alasnya kamu kalikan 2, kemudian keliling alasnya kamu kalikan dengan tingginya, baru dijumlahkan. Itu adalah luas permukaan prisma. Nah, di sini ada contoh soalnya. Perhatikan. Iya. Gambar apa itu? Prisma segitiga. Nah, soalnya hitunglah volume dan luas permukaan prisma. Nah, cara mencarinya tadi rumusnya sudah ada. Ya, apa rumusnya? Luas alas kali tinggi prisma. Luas alasnya berbentuk apa? Iya, luas alasnya berbentuk segitiga. Nah, luas segitiga rumusnya apa? Alas kali tinggi bagi 2. Ya, atau setengah kali alas kali tinggi. Tinggi yang dimaksudkan adalah tinggi segitiga lah ya, untuk alasnya. Nah, sama dengan setengah kali alasnya 24, kemudian tinggi segitiganya adalah 7. Nah, di sini. Kemudian kita kalikan dengan tinggi prisma. Ini. Nah, tinggi prismanya berapa, Nak? Iya, tinggi prismanya adalah 2. Kita hitung sama-sama. 12 dibagi 2. Maaf, 24 dibagi 2. Ada 12. Kemudian dikali dengan 7, dikali dengan 20. 12 kali 7, 84. Kamu kalikan dengan tinggi prismanya 20. Akan ketemu 1680 cm kubik. Ingat ya, volume itu satuannya adalah kubik. Kemudian, cara mencari luas permukaan prisma. Tadi sudah dikatakan di awal, cara mencarinya adalah luas alas kamu kalikan 2, ditambah dengan keliling alas, ya, dikali tinggi. Nah, kita melihat di sini alasnya belum lengkap. Ya, AC-nya sudah tahu 24 cm. AB-nya sudah tahu 7 cm. Kita harus mencari BC-nya. Ya, karena kita nanti harus tahu keliling alasnya. Begitu. Bagaimana caranya, Bu? Menggunakan teorema Pythagoras. Ya, ini ya cara mencarinya. BC sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Ya, sama dengan akar. AC-nya berapa tadi? Nah, iya, 24. Jadi 24 kuadrat. Ditambah AB-nya berapa? 7 cm. Nah, di sini ditambah 7 derajat. Maaf, 7 kuadrat. Sama dengan 24 kuadrat itu adalah 576. Ditambah 7 kuadrat itu 49.
Kita jumlahkan adalah akarnya 625. Berapa akarnya? 25 cm. Jadi sudah ketemu di sini BC-nya 25 cm. Sudah bisa kita gunakan untuk mencari luas permukaan prisma. Apa tadi? 2 kali luas alas ditambah dengan keliling alas kali tinggi prisma. Ya, sama dengan 2 kali setengah kali alasnya ini 24 dan juga tingginya, tinggi segitiganya ini alasnya ya, tinggi alas itu 7. Kemudian ditambah dengan keliling alasnya. Keliling alasnya tadi 25 ditambah 24 ditambah 7. Kemudian kita kalikan dengan tinggi prisma yaitu 20. Nah, kita hitung. Ini ya. 2 dengan 2 bisa dicoret ya. Kemudian tinggal 24 kali 7. Ditambah ini keliling alasnya dijumlahkan itu ada 56. Dikalikan 20. Nah, ketemu 24 kali 7 berapa? 168. Ditambah 56 kali 20. 1120. Nah, totalnya ada 1288 cm persegi. Nah, bagaimana anak-anak? Paham? Jadi, tinggal kita masukkan rumusnya. Kita hitung per langkah. Kita cari hal-hal atau yang belum diketahui. Nah, baru kita operasikan. Begitu. Makanya kalian jangan lupa untuk menghafal rumus prisma. Begitu ya, baik luasnya maupun mencari volumenya. Nah, paham anak-anak? Nah, berikutnya. Nah, contoh soal yang kedua. Berbentuk apakah itu gambarnya? Iya, itu juga prisma. Prisma segi 4. Loh Bu, alas dan atasnya kok tidak sama? Sama nak, ini hanya posisinya dibaringkan. Alas dan atasnya itu sama ini. Bentuknya apa? Iya, betul. Segi 4. Atau spesifiknya adalah bentuknya apa? Trapesium. Trapesium itu kan termasuk segi 4. Enggak? Nah, ini pertanyaannya kalian disuruh menghitung volume dan luas permukaan prisma. Nah, prisma trapesium di atas ini ya. Nih, jadi ini yang sama. Jadi ingat selalu yang sudah saya katakan bahwa prisma itu memiliki alas dan juga atasnya sama. Jangan yang ini, alas dan atasnya ya. Ya, ini posisinya dibaringkan. Paham ya? Baiklah, kita lanjutkan. Nah, kalian tadi sudah tahu bahwa volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi. Nah, alasnya berbentuk apa? Berbentuk trapesium. Maka kita cari dulu luas trapesiumnya. Nah, begini. Luas trapesium itu adalah jumlah sisi sejajar. Sisi sejajarnya adalah AB dan juga DC. Kali tinggi dibagi 2. Itu untuk mencari luas alasnya yang berbentuk trapesium. Nah, kemudian kalau sudah mencari luas alasnya, nanti kita tinggal mengalihkan tinggi prisma. Sekarang kita cari dulu, kita masukkan saja. AB-nya berapa? AB. Iya, AB-nya ada
5. Ya, ada 5 cm. Kemudian DC-nya berapa? Ini loh. Kita buat pertolongan set begini. Ya, DC-nya ada 2. Ini DC kan sama dengan HG ini 2 cm. Nah, kalau di sini 2, di sini otomatis juga 2. Maka di sini 3 karena AB-nya kan tadi 5, begitu. Gitu ya. Nah, kemudian kita kalikan dengan AD. AD-nya sudah diketahui berapa? 4. Ya, kemudian dibagi 2. Kali tinggi prisma. Tinggi prismanya berapa ini? 10. Ya sudah, kamu kalikan 10. Nah, tinggal kita hitung sama-sama. 5 tambah 2 dulu, ada 7. Ya, nah. Kemudian kamu kalikan dengan 4 dibagi 2. Dikali dengan tinggi prisma 10. Nah, jadi sama dengan ini 7 kali 4, 28 dibagi 2, 14. Kali 10. Ada berapa? 140 cm kubik. Ingat selalu bahwa satuan volume itu adalah kubik. Nah, selanjutnya kita mencari luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma tadi sudah dikatakan di awal, itu adalah luas alasnya dan juga luas atasnya. Karena sama, maka bisa dituliskan 2 kali luas alas. Ditambah dengan keliling alasnya, dikalikan dengan tinggi prisma. Nah, kita hitung sama-sama. 2 kali ya. Tadi alasnya bentuknya kan prisma. Tadi sudah dikatakan di atas bahwa rumus prisma itu apa? Luas apa namanya trapesium. Jumlah sisi sejajar 5 kali 5 tambah 2 jumlahnya. Kemudian kali tinggi prisma tinggi alasnya ya, tinggi trapesiumnya itu adalah 4, kemudian dibagi 2. Terus ditambah dengan keliling alasnya. Nah, ini keliling alasnya belum tahu BC-nya, Bu. Nah, kita cari ini BC-nya. Tadi sudah dikatakan di sana bahwa CD adalah 2. Kalau AB-nya 5, berarti ini juga sama dengan DC 2, berarti di sini adalah 3. Tinggal kita cari menggunakan Pitagoras. Di sini 3, di sini 4. Kalau kalian masih ingat, dengan triple Pitagoras, itu kan triple Pitagoras itu kan 3, 4, berarti BC-nya 5, begitu. Kalau misalkan kalian lupa ya sudah. Sama caranya pakai Pitagoras. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sama dengan akar dari 4 kuadrat kan 16. Kemudian ditambah dengan 3 kuadrat itu adalah 9. Kamu jumlahkan. Nah, 16 tambah 9 itu adalah 25. Nah, akar dari 25 adalah 5. Paham anak-anak? Iya. Mudah ya. Jadi BC-nya sudah ketemu 5. Nah, maka keliling alasnya bisa kita cari. Kita jumlahkan semuanya. 5 tambah 5 tambah 2 tambah 4. Nah, itu keliling alasnya. Terus kita kalikan dengan tinggi prismanya tadi berapa? Iya, 10. Betul. Ya, 10. Nah, kita hitung lagi. Nah, ini 2 kali, ya. Ini 2 dengan 2. Ini boleh dicoret? Boleh enggak? Boleh. Ya, boleh. Atau kalau enggak, kalian hitung dulu boleh. Ini 2 dengan 2. Terus nih 5 tambah 2 itu 7. Ya, 7 kali 4 itu 28. Kemudian 28 dibagi 2, 14. Begitu juga boleh. Ya.
Terus ditambah, ini dijumlahkan semuanya. Ada 16, kemudian dikalikan dengan 10. 2 kali 14 itu berapa? 28 ya toh? Kemudian ditambah dengan 16 kali 10. 106. Nah, kita jumlahkan. Ketemulah hasilnya untuk luas permukaan prisma. 188 cm persegi. Nah, bisa dipahami anak-anak? Bisa ya? Jadi kalau mencari volume prisma itu kamu cari dulu luas alasnya bentuknya apa begitu. Kalau bentuknya trapesium ya kita cari dulu. Luas trapesium rumusnya apa? Jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Itu baru nanti dikalikan dengan tinggi prismanya. Kalau misalkan alasnya bentuknya layang-layang, Bu, ya berarti tinggal kamu cari dulu alasnya yang berbentuk layang-layang. Layang-layang rumusnya apa? Luasnya diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Baru kamu kalikan dengan tinggi prisma. Begitu seterusnya. Paham ya? Jadi yang menentukan juga itu jangan lupa untuk menghafal bangun datar ya untuk alasnya prisma itu bentuknya apa, dihitung luasnya, diingat-ingat rumusnya. Nah, oke, demikian tadi ya pelajaran kita hari ini tentang prisma. Nah, antara mimpi dan kenyataan ada yang namanya kerja keras. Jadi jika kalian bermimpi dan ingin menjadi nyata, maka jangan lupa untuk mau bekerja keras. Sampai jumpa lagi. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.